Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat malam Jebret Tim. Hasil Champions League yang bikin fans Milan happy ya. Walaupun gak juara nggak apa-apa, nggak main di Eropa juga nggak apa-apa. Yang penting adalah bisa lihat fans Inter gagal juara Serie A dan juga Champions League itu adalah sesuatu banget. Dan mau tahu apa yang lebih nyakitin? Yang lebih menderita itu ya udah jelas lah, udah fans MU, fans Inter lagi. Makanya kalau kalian mau hibur Panji, boleh banget kalian nyawer. Karena dengan minimum Rp25.000 kalian bisa menghibur Panji dan bisa gue bacain nanti sawerannya. Panji butuh apa nih? Butuh dihibur? Butuh minum. Oh, ada minuman kebetulan, ada minuman. Lo kan ada kata-kata hari ini? Gak ada. Gak ada. Kasihan Panji. Meski gelar belum digenggam, tapi cinta pada Inter tetap dalam. Wah. Hari ini mungkin kita terluka, tapi juara esok akan tiba. Widih. Kita nggak tahu, mungkin ya 20 tahun nggak ada yang tahu ya. Kita bahas apa pertama, Nes? Mungkin kalau kalian punya kata-kata mutiara atau motivasi juga buat Panji, silakan ya. Nanti kita baca-bacain. Kita bahas dari MU dulu. Oke, ini ada transfer yang memang sudah deal, ada resmi 62,5, rilis clause sudah dibayar sama MU dan Cunha sendiri sudah berada di hotel di sekitar Manchester yang gua nggak pernah itu ya. Apa nama hotelnya di? Lauris ya, apa sih yang Hotel Atlet. bukan Yang punya bukan Gary. Century. Bukan. yang depan Old Trafford yang Gary punya. Iya, Art Hotel. Iya. bukan namanya Gary, ada yang biasa Abrar. Hah? Ya itulah pokoknya. Pokoknya dia sudah ada di sana habis tes medis dan juga bersama pasangannya sudah memastikan akan bergabung ke MU. Tapi pertanyaannya ini kan dia berasal dari Wolves yang secara ringkat hanya satu level di bawah MU ya. Sorry, MU berkat 15 ya, bukan 16 bukan 17. Jaga lisan Anda kalian ini ya. Beda Satu banget. peringkat. Apakah emang dia ada pemain yang cocok untuk mengangkat MU gitu secara profil, secara quality dengan harga 62,5? Aldi gimana? Ya bersyukur harusnya MU mendapatkan Cunha ya. Bahwa level MU emang di situ sekarang. Level MU adalah di mediocre. Level MU adalah di tim papan tengah sekarang gitu. Jadi buat fansnya, siapa yang kemarin ngomong tuh, Paul Scholes apa Roy Keane bahwa Tengah itu 8, 9, 10, 11, 12. jadi 15 tuh? Bawah. Ya udah gue tinggiin ya, tengah berarti. Jangan sekejam itu. 20 bagi 2 tuh 10. 10. Ya kan? 15 Bagi 3 dong. ambang. 15 ambang berarti itu. Brengsek juga ya. Iya. Jadi emang pola pikirnya bahwa jangan lagi kita harus compete ke gelar Obat tertinggi. tengah mas. Iya boleh. 20 bagi 3 kan berapa? 6. 1 sampai 6, 7 sampai berapa? 13. 7 sampai 13. Nggak usah lah. Masih keke. Nggak usah lah, udah pokoknya itu aja ya. Iya, maksud gue adalah dia secara profile Iya. ya bagus gitu kan. Emang untuk level tim paling enggak untuk main di Conference League atau Europa League cocok. Iya. Dan kalau emang musim depan pengen mengimplementasikan 3-4-2-1 di mana lu butuh 2 nomor 10 yang narrow tapi bisa versatile menjadi winger juga, menjadi false nine juga bisa. Ya gue rasa Cunha profilnya di situ semua di mana Wolverhampton pun dia dimainkan dalam beberapa posisi sekaligus gitu, menjadi nomor 9 bisa, winger bisa, second striker juga bisa. Dan dia juga pemain yang rajin mundur juga untuk build up, menjadi salah satu pemain yang juga membantu build up juga. Artinya bahwa secara profile emang dia bagus banget. Nah, masalahnya di atas kertas sebagus-bagusnya pemain datang ke MU itu kan menuju jelek. Menuju jelek. Nah, apakah under Amorim ini di transfer window pertama nggak sih ini bagi Amorim ya kan? Iya. Kan yang di transfer musim dingin cuma Dorgu doang kan? Dorgu doang betul. Nah, berarti kan pemain keduanya kan? Hah? Mas satu tulis apa? Heaven. Apa? Ya Heaven lah. Heaven kan tapi hitungannya Junior. pemain dari junior lah ya, bukan Iya. main jadi gitu. Iya, ini dengan transfer keduanya gua harap sih dia cocok dengan 3-4-2-1-nya si Amorim dan bisa menjadi satu pemain lah yang bisa membawa kebangkitan buat MU musim depan. Yang jelas ini dia katanya nggak peduli MU nggak main di Eropa gitu kan, tapi emang ini kan buat Cunha sendiri Ya. kenaikan karirnya dong. Betul. Dia. Yes. Dari peringkat 16 ke 15 kenaikan karir sebenarnya kan, nama gajinya, nanti gaji di atas 100 ribu pound juga per pekan. Tapi kenapa dia memilih ngambil resiko taking risk buat karirnya juga, karena ketika pemain yang tadi Aldi juga bilang banyak pemain yang akhirnya ke MU secara karir penurunan. Mungkin ada yang setelah keluar naik lagi, tapi ada juga yang setelah keluar mungkin juga nggak naik lagi gitu. Dan dia kan
sekarang mungkin ada di masa dia lagi butuh peaknya mencapai performance-nya. Kalau ke MU apa yang bisa diberikan buat dia maupun apa yang bisa dia berikan untuk MU? Kalau bicara di atas kertas sih win-win sebetulnya ya buat dua pihak. Satu buat MU dapat pemain yang lagi-lagi tadi Aldi bilang di atas kertas emang kemarin dia tampil termasuk eksepsional ya. 15 gol, 6 assist, penampilan bersama Wolves walaupun mungkin di paruh kedua ya dia baru kelihatan lebih menggigit lah ya. Kita ngeliat pemain yang di atas kertas bisa memberikan something yang United nggak punya gitu. Kita bicara Højlund, kita bicara Zirkzee. Gue rasa nih pemain-pemain yang dibeli dengan apa ya penuh risiko. Pemain-pemain yang sebetulnya nggak punya penampilan bagus ya bagus tapi bukan top perform player gitulah. Bukan pemain yang berada di top level gitu. Ketika lo bertaruh itu pada Højlund, lo bertaruh lagi itu pada Zirkzee, dua-duanya gagal. Ini menurut gue bertaruh juga nih. Ini pemain yang kan gue bilang United butuh pemain yang lebih established kalau kita bicara Premier League gitu. Oke, dia pernah main di Leipzig, pernah main di Atletico Madrid, walaupun setahun gitu ya. Tapi ketika dia di Wolves menunjukkan itu, tapi bukan di level tertinggi gitu. Jadi gue agak ragu juga. Kan gue bilang kenapa bukan pemain-pemain yang seperti Watkins yang sudah teruji di Premier League di level tertinggi juga. Kita bicara di papan 8 ke atas lah ya. Pemain-pemain seperti itu yang menurut karakternya beda Mas kalau Watkins kan, striker kan. Kalau kita kan lebih ke dua yang posisi belakang striker itu kan. Ya betul, maksudnya kan opsinya kenapa lo nggak nyari pemain emang yang lebih dibutuhin kan lebih kayak si Oli Watkins kan. Lo butuh pemain yang nomor 9 sebetulnya. Sementara di posisi itu ya Zirkzee bisa mainin juga posisi itu, Bruno bisa mainin juga posisi itu, Garnacho juga bisa mainin posisinya Cunha. Jadi ya menurut gua ada gambling juga dari United gitu. Cuman ya karena sudah proven di musim lalu dengan harga yang sudah mereka tebus, artinya mereka berani ngambil risk ini dan mereka yakin pemain ini bisa memberikan something gitu. Cuman ya harus kita lihat dulu sih. Gua belum 100% yakin sih gue bilang dengan pembelian ini karena ya pemain yang belum terlalu memberikan proof-nya di Premier League naik level ke MU kok turun berat. level naik level nih. Naik lah maksudnya cuma nyebrang level doang. kalau dari sisi tadi Aldi bilang sekarang mereka ada di level itu ya sama lah. Maksudnya nggak ada peningkatan besar gitu. Cuman kan kita lihat United ya pasti irresistible lah buat pemain manapun gitu loh. Lo pakai seragam United gitu. Jadi ya buat dia itu sebuah peningkatan. Cuman apakah peningkatan itu cocok dan layak bagi United? Gue sih belum yakin ya. Secara karakter juga MU kan jarang punya pemain Latin yang benar-benar sukses gitu. Kemudian kalau kemarin kita tahu ada Casemiro yang juga pernah mencekek aja itu dari hina seperti itu dia. Kemudian juga punya track record di lapangan juga berapa kali memicu keributan. Mungkin Valen secara pakar karakter kan lu juga punya kemiripan di atas lapangan, lu juga ringan tangan kan. Artinya suka memberi. membantu. Punchline dari Bang Valen pasti lucu nih. Tadi ada yang ngomong gitu Bang. Ditunggu punchline dari Bang Valen. Apalagi kita tahu belakangan yang lagi rame di Malaysia kemarin ada jari tengah dari Garnacho, dari Amad Diallo, dari si Eden Haven. Gue nggak tahu itu gimmick atau nggak tahu apapun alasannya itu bukan suatu gestur yang kalau kata Beckham nih Udah nggak usah diperpanjang. menurut lu gimana Pak? Gua tahu lu cari angle karena lu pikir gua nggak ngikutin Kunya ini kan. Jadi lu ngambil angle gua karakter kan. Enggak, tapi lu belum tahu ngikutin yang Malaysianya kan. Loh, Malaysia kasihan dan ngapain? Dua kata kunci orang yang ke Old Trafford sama ke Malaysia dalam waktu bersamaan buang duit. Tapi orang banyak yang nggak tahu kalau Mardel tuh sebenarnya jualan paket kan. Makanya dia bela-belain sebenarnya udah karena bisa dimonetisasi. Jadi sebenarnya Mardel tuh nggak yang tulus-tulus banget sebenarnya. Dan lo harus tahu ya Mardel di blacklist. Pasang sepatu dong tulus. Sama siapa? Sama MU. Karena dia ikut demo waktu itu. Oh iya dia datang yang ke pas sana ya yang di Glazer itu ya. Tapi ntar aja Udah. kita ceritain ya. Infonya A1 nih oke. Iya. Tipis tapi Emang bener kata-kata dari Vio emang bakal ada punchline Itu. Dan punchline yang kedua inilah sepatu yang disuruh sama Soleh Solihun gue beli Doc Martnya. anak Camden Market. Bisa ngomong berarti bisa ngomong. Ini UK. Itu anjing. UK punya. Bukan Liga Top Score. Beda ya, beda tuh. Modelnya Kalau UK benar-benar sepatu bapak-bapak banget. ya. Kalau ini Nih, UK tuh. Udah dipakai foto sama Amy Winehouse kan? Amy Winehouse. Kiri kanan. No. Jadi punya ini kayak Grealish waktu di Aston Villa.
tipikal permainannya. Orang yang bisa ngatur tempo, orang yang bisa di belakang 2 striker, tapi kemudian pada saat ditaruh di wing, ya memang bukan yang pelari cepat, tapi memang orang yang skillful lah, sejenis Figo kalau ditaruh di wing kan. Nah kalau pertanyaannya sebelum ke karakter itu, dan gua nggak mempelajari dan belum mempelajari karakternya dia, kenapa dia milih MU yang beresiko? Kalau untuk Cunha, menurut gua dia ini win-win buat dia. Karena kalau dia tidak bisa mengangkat MU, tetap MU-nya yang salah. Betul. Tapi kalau dia bisa berhasil mengangkat MU, Pahlawan dia nih, jadi maka pahlawan. dia akan jadi nama yang akan diangkat oleh publik dan juga oleh media. Ya. Tapi ketika dia tidak berguna apa-apa buat MU, itu yang udah terjadi dengan semua pemain dalam beberapa tahun terakhir. Emang MU-nya. Sehingga bukan jadi sesuatu yang sulit untuk dia memutuskan dia bergabung dengan United. Ya. Dengan karakter seperti Mas Aryo bilang tadi, siapa sih yang nggak pengen pakai seragam MU sebenarnya, sama dengan misalnya siapa yang nggak mau pakai jas biru kalau di sini, ya kan? Kalau kita bicara tentang presenter olahraga, siapa yang nggak mau pakai jas biru? Kesana. Gitu loh. Yang tahu ada apa di dalam jas biru kan hanya orang yang sudah kerja di dalam jas biru. Nah sama, tetap orang kalau ditawarin MU ya tetap MU, apalagi kondisinya seperti ini. Kecuali dia dari tim besar yang main di Champions League, kenapa gue jadi pengen main yang nggak ada di Eropa gitu loh. Tapi buat dia ini sih gue win-win banget. Gue gaji gue naik, gue kalau berhasil dipuja-puja, gue gagal. Kan emang timnya lagi kayak gitu kan. Ya itu kalau karakter sih menurut gue Brazil ya. Brazil. Ya kan dengan anting, dengan rambutnya itu kan sebenarnya dipikirin itu. Jadi nih orang yang bisa jadi akan berhasil di MU atau Hedon nih. Karena nah kita bicaranya kota Manchester. Nah. Ya. Seperti kota London juga kan, 2 kota besar yang bisa merubah karakter seseorang. Dari Wolverhampton yang kecil. Gitu. Itu mungkin bisa berpengaruh secara kultural dan secara gaya hidup dia. Orang di Liverpool pasti culun. Karena emang cuma punya Liverpool One. Udah. Itu Sama tempat Liverpool kejadian kemarin. store Everton. Iya, itu tempat kejadian kemarin yang tabrakan tuh. Cerita dikit dong. Deket situ belum ditanya soalnya. Oh, iya, maaf. Nah, jadi Ya gue percuma mau nanya, gue gak pernah kesana. ya, jadi gue kasih gambarannya Ji. Jadi ketika Jadi lo itu di yang London gambarannya sama saya lo di pernah. Manchester itu bisa merubah gaya pemain yang tadinya mungkin cuman gitu-gitu aja jadi sesuatu yang berbeda, sama lah kayak di sini. Misalnya lo akhirnya dapet tim di Jakarta dengan kehidupan malamnya, dengan apa, pemain bisa berubah juga dari sisi kebiasaan gitu. Nah, ya Cunha ini apalagi Brazil ya. Ya kita lihat aja nanti. Tapi ini sih win-win buat dia sih. Kalau buat MU-nya sendiri Lan? Sama, Menurut lo? Ya menurut gue perlu lah. Sekarang yang selalu lo bilang perform kan si Bruno doang kan. Iya. Apapun pokoknya Bruno bagus aja gitu Lo loh. dengan harga 62 juta, tadi kan taking Lah, Wirtz aja 135. Ditolak. Masih ditolak lu, bayangin sekarang harga Tapi tuh. kan dia jelas dari tim yang memang proven, dari Leverkusen pernah juara juga, bahkan di timnas Jerman masuk. Cunha kan dari peringkat 17 ya 16 juga gitu. 62 juta kan harga yang Segituan lah menurut gua dengan apa yang dia munculkan dalam Wolf menurut gua sih. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin dari sisi ini kan juga ada kabar katanya secara skema lebih bagus dia daripada Bruno Fernandes. Skema atau skena nih? Skema. Skena lu. Skena UK ini apa nama Camden. Ini lebih ke ajudan. Udah pakai safari, pakai Iya, dokter, bisa bahan. udah security banget. Kita ngomongin. Mobil Bapak kenapa bisa lecet? Ya, iya, Bapak Mobil udah Bapak secara kenapa begini bisa mobilnya lecet lagi kemarin. Iya. Udah ada ajudan Pak kalau begitu Pak. benar. Ini, Pak. Iya, udah lah ya. Bisa Iya. budi kan cuma suruh masak doang Mas, suruh gini. Iya. Haji aja udah pakai supir loh. Hei, nggak usah dibahas-bahas itu Pak. Serius. Iya, udah lama. Tadi balikin lagi soal Bruno Fernandes. Apakah memang ini Jadi dia diantar nih. Iya. Buset. Enggak, gue naik ojek tadi. Apakah ini karena memang MU juga memproyeksikan kemungkinan juga bisa dilepas seorang Bruno Fernandes yang katanya lagi ditawar 200 juta, kemarin katanya udah mulai makan malam sama agentnya udah makan malam sama Al Hilal, dan kemarin katanya Joao Cancelo ulang tahun, dia kan main Al Hilal juga. Ada kemungkinan itu, dan even kan abis kalah dia udah bilang kalau MU perlu uang dari penjualan saya juga, dia membuka kemungkinan itu. Apakah menurut lo emang itu kemungkinan Cunha datang karena Bruno secara skema pun juga bingung itu harus di mana? Garnacho juga cabut juga bukan? Banyak kayak yang cabut. Siapa yang mau laku dengan jari tengah begitu sekarang? Attitude. Lebih besar potensi cabutnya Garnacho Pak Bruno. Gua harap Garnacho. Tergantung duitnya Mas. Kalau beneran Al Hilal datang dengan 200 juta mah,
Ambil 200 sih juta gua. MU dapat 100. Oh 100 ya? 100 lagi? Buat ke apa namanya gaji dan kawan-kawan. Oh fee-nya itu Fee ya, dan buat Bruno. MU cuma 100. Dengan gaji 700.000 pounds per Iya. pekan, gila itu sih. Jangan bahas Ya, gaji deh, Mbak. ya nggak tahu ya tergantung Bruno sih. Cuma kalau Bruno cabut ya kehilangan besar Selesai. sih United menurut gue ya. Tapi kan Seringnya Sporting dia pun abis dia cabut langsung juara nggak lama kan, setahun apa 2 tahun setelah dia cabut, even dia segitu fenomenalnya di Sporting makanya dibeli MU era Ole, begitu dia cabut Sportingnya baru juara tuh abis dia tapi cabut. teman-teman dia bagus di Ya kan Sporting. kita belum pernah tahu dulu teman dia bagus kayak Nuno Mendes. dulu Teman-teman siapa. dia di sini. Mungkin bagus kalau dia beli ya, tapi ya itu kan masih mungkin juga kan. Iya iya. Tapi yang tapi gua tetap taunya dari tetap si Paul Scholes bilang main di mana di skemanya Amorim yang kelihatan nyaman. Gue nggak pernah ngeliat dia nyaman, seingat gue ya. Karena Iya, gue pun iya. juga merasakan hal itu gitu. karena berapa kali dia lebih deep mainnya kan. Ya begitu dia, tapi defense-nya berantakan. Iya, kan. defense-nya berantakan gitu. Jadi ya potensi dia sejelek-jeleknya posisi dia, seenggak nyaman-nyamannya dia di posisi dia, tetap pemain yang paling perform di United kok. Yes. Dia masih bisa ngebuktiin ya gue yang gendong tim ini sepanjang musim gitu loh. Iya. Mau lewat golnya, mau lewat asisnya, mau lewat penaltinya, mau lewat apapun lah yang dia lakukan. Ya walaupun tetap sebagai kapten gue nggak ngelihat apa ya, itu dia apa sih namanya, Mojo, apa? fighting spirit sebagai seorang kaptennya. Kan lu udah tetap- banyak ngeluh, banyak ngomel tuh. Iya tetap kurang kelihatan ya ngomel tapi bukan tipe yang kayak ngangkat tim gitu loh, tapi ngomel aja di pelanggaran ngomel kayak ngomel sendiri gitu, ngomel sama wasit gitu, kayak bukan seorang fighter gitu kan. Si Roy Keane kan juga ngomongin dia juga kan, Iya, dia iya. bilang bukan seorang worthy as a captain gitu loh, tapi ya tetap aja kalau dia cabut lebih rumit lagi mencari pengganti dia menurut gue ya. Kalau Kunya mungkin bisa dimain di posisi lain dengan adanya Bruno gitu. Gimana Dia nih kalau bisa menurut- main di secara posisi skema, gue nggak ngerasa Iya. Bruno tuh cocok dengan skemanya Amorim. Kita harus fair, kita pisahin dulu peran Bruno sebagai kapten dan Betul. peran Bruno sebagai pemain. Ya. Kesalahan Amorim adalah memainkan dia dalam posisi yang lebih deep, 6 atau 8. Ya. Itu buat gua gak guna, ngebantu pertahanan nggak banget. Tapi kalau lagi nyerang, ya mau nggak mau tadi seperti Mas Hero bilang, hampir setengah mungkin ya, silakan buka datanya. End pass dari golnya MU itu rata-rata dari Bruno, gitu. Jadi emang mau nggak mau, emang ini orang Ngangkat banget. ngangkat banget, Gendong banget. gendong banget di luar sangat pick me untuk apa namanya minta pelanggaran, marah-marah ke wasit, ngeluh ini itu. Tapi konsisten gue sih harus bilang, emang dalam posisi untuk sebagai nomor 10, dia bersama siapapun nanti, bersama Kunya, dia bersama Mason Mount itu akan menjadi bagian penting untuk MU musim depan, karena pemain kayak Bruno ditugaskan untuk end product aja. Shoot bagus, to be fair shootnya bagus, end passnya bagus gitu. Cuman emang kadang-kadang suka hilang gitu, suka AFK gitu kalau istilah zaman sekarang. Jadi bahwa dia mau nggak mau pemain yang bagus, cuman MU sekarang kondisinya butuh uang, tidak bermain di Eropa di mana sulit untuk menggait pemain-pemain yang berkualitas gitu. Kalau emang ini bisa diduitkan, ya diduitkan. Cuman gue rasa akan jadi kehilangan besar secara keseimbangan tim gitu. Kalaupun Bruno hilang misalnya 100 juta, mau beli siapa? Pemain kayak siapa? Mau kayak McTominay dipatenkan. Ya kayak nomor 10 yang bisa nero sih. Iya. menurut gua. I mean mau bisa datengin Desiree Doué. Nggak ada. Ya, nggak ada. maksud gua yang lebih murah. Mbimo. Mbemo kan lebih, gue sih banyak yang dibicarakan juga. Mbemo salah satu pemain yang diminati. Cuman dia kan lebih melebar ya. Iya, Kecuali emang MU pakai 3-4-3 di mana lu memanfaatkan flank yang sangat baik dan juga umpan daerah yang juga cukup bagus. MU nggak begitu gitu loh. Jadi yang pertama dalam 6 bulan kepelatihan dari si Amorim, gue juga setuju sama Panji bahwa ini suka bingung mau dipakein apa gitu. Maksudnya umpan daerah enggak juga, position football build up dari bawah juga enggak, mau dibawa kemana gitu. Dia masih keadaptif, lawan gimana, skemanya seperti apa. Jadi gua harap kalau emang pakai 3-4-2-1, gua rasa Bruno bakal punya peran di situ, kecuali emang mau diduitin. Dan lo gimana? Kan Apa kita tuh? melihat ada banyak case kayak Coutinho cabut, ternyata bisa menghasilkan uangnya dipakai buat ngebangun timnya. Mbappe cabut, ternyata PSG-nya malah bisa lebih berjaya lagi. Apakah Bruno di satu sisi dia ngegendong MU, tapi apakah ketika dia cabut justru bisa memberikan banyak keuntungan MU, termasuk sisi duitnya maupun juga dari sisi kolektivitasnya gitu. Iya kalau bisa aja sih, ya bisa aja. Siapa sih yang menduga ketika lo nggak bakar duit banyak banget buat pemain, nggak taunya malah jadi juara Champions League. Bayang nggak lo tuh bisa lebihan duitnya kemana tuh? Selama ini ada mega super bintang Yoi, gitu kan. Neymar, Mbappe. Terus tahun pertama kita semua berharap Champions League zona doang nih Liverpool. Ujuk-ujuk malah jadi juara Premier League. Ya. Itu kan emang nggak ada yang pernah tahu gitu kan. Jadi kalau pertanyaan lo tadi, ya
kemungkinan mah bisa-bisa aja. Tapi gua teringat Coach RD di Jebret Talks yang baru tayang, kalian bisa nonton juga kan, bilang pasti pertimbangan dia kalau memilih tim itu kan satu, manajemennya itu oke nggak, itu kedua materi pemainnya juga oke nggak, baru ketiga adalah pelatih. Nah dari kemarin-kemarin kan selalu ganti pelatih, tapi kan akhirnya kan narasinya kan kalian kan fans MU kan melihat manajemennya kan yang bermasalah kan gitu loh. Nah problemnya apakah memang benar manajemennya yang bermasalah? Karena toh akhirnya pemain-pemain yang lagi dipinjemin atau mental kok bisa jadi bagus. Berarti kan ada kemungkinan juga pelatihnya yang nggak bisa nemuin formula yang pas untuk pemain-pemain yang akhirnya malah pada jadi bagus main di luar kan. Jadi instead of kita langsung memprediksikan ini malah jadi apa jadi, menurut gue sih lebih kepada sebenarnya apa sih yang menjadi Aldi bilang tadi, lu tuh kok ada di papan menengah ke bawah gitu loh, daripada sekedar siapa yang akan masuk dan siapa yang akan keluar, berapa duit yang masuk. Karena menurut gue sih, makanya kan kemarin gue punya ide gila itu, gue bilang harusnya ini nanti kayak Arsenal nih main di Champions League, dia harusnya boleh dikasih pilihan. Kalau emang lu bukan mau duitnya tapi lu mau pialanya, mungkin pada saat drawing dia boleh ditanya, lu tetap mau main di Champions League atau lu punya hak untuk bisa main di Europa League. Karena lu lagi butuh pialanya, bukan butuh duit pemasukannya. Nah sekarang kan MU apa nih? Lu butuh cepet balik untuk gelarnya, apa butuh cuannya, kan gitu nih sekarang MU. Dulu sekarang mah. Ya kan? Iya, sekarang cuannya dulu pasti mau nggak mau kan secara duit. Bukan untuk, kan kemarin baru dirilis masih tetap nomor 5 besar tim terkaya. Enggak, dari sisi kekayaan asetnya, tapi utangnya banyak, Len. Kekayaannya nih ya. Oh iya, ya itu udah pasti. Tapi maksud gua nggak yakin kalau lu lebih ke duitnya. Maksud gua untuk sekelas MU mah akan langsung lebih banyak lagi duitnya kan ketika lu bisa punya gelar apapun itu. Iya. Ya gelar pasti. Tapi satu sisi ya untuk mencapai gelar kan nggak dalam. Ya sekarang gini, tapi gelar apa dulu nih? Duitnya nggak banyak. Ya Crystal Palace bisa FA. Ini bisa, maksudnya duitnya kecil. Iya betul, tapi maksud gue lu kan butuh dong yang namanya gelar-gelar itu dibandingkan kalau uang mah bukan urusan fans lah. Istilahnya gitu loh, Ji. Ya, ini mungkin Bang Fali ini pakai pemikirannya Thierry Henry kemarin soal Arsenal. Bahwa ini bangunan dibikin lama sama Arteta. Paling enggak lu dapet piala dulu apa aja. Apa aja gitu. Itu yang gua nggak setuju. Ya. Ini bisa diperdebatkan sih. Gue sangat nggak setuju dengan Thierry Henry. Maksudnya, lu ngapain compete di Conference League? Lu ngapain compete di Europa League? Lu juara Conference League, berarti emang sejelek itu liga lu. Lu juara Europa League, emang isi tuh level lu. Buat gue mendingan jadi runner up terus. Iya, maksud gue satu runner up terus, maksudnya juga itu buat gue oke. Tapi yang terbaik di Champions League gitu, maksudnya salah satu performer terbaik di Europa League, daripada lu juara sekedar Conference atau Europa League atau Piala FA. Buat gue Piala FA sama Capital tuh apa Carabao bukan jadi tolak ukur. Makanya kalau sampai ada pertanyaan misalnya MU atau Chelsea atau Tottenham juara ini terus mesti mana sama Arsenal musimnya. Buat gue itu pertanyaan konyol gitu. Sebenarnya ini dua hal yang berbeda sih ya. Ketika tadi Angri bilang soal lo ngebangun sesuatu tapi nggak dapet juara, kayak ibaratnya kayak useless aja gitu. Tapi menurut gue ya itu kan tinggal one push aja sebenarnya jadi juara kan. Beda sama lo jatuh ke peringkat 17 terus lo bersaingnya di Conference League, itu menurut gue ada satu hal yang lo harus bangun lagi dari awal. Bener. Gak mungkin lo bangun itu tiba-tiba lo juara Champions League, gak mungkin kan. Itu ya, makanya menurut gue. Kalau buat MU, buat gue Bang Valen, bukan lagi soal income atau piala, justru masih benar-benar core problemnya diperbaiki dulu. Dasarnya ini karena terlalu dalam banget nih, Palung Mariana banget nih masalahnya nih. Nah sekarang tapi ketika tim lo udah IPO dan lain sebagainya gitu loh, lu butuh cari permasalahannya dulu. Lu bilang perlu progres berapa lama. Kan semua juga investor semua yang udah ngambil saham lu kan juga butuh cepet dong. Gitu loh. Ini bukan klub tradisional lagi yang bisa untuk maraton kayak Jebret Media. Jebret Media kan masih maraton sistemnya gitu loh. 2025 cuan. Iya kan? Nah sekarang aja udah ditarget kan. Ini udah nggak boleh rugi kita. Nah apalagi sekelas ini. Makanya tadi gua sampaikan ke teman-teman juga lah, kalau MU aja udah nge-cut catering, boleh dong Jebret Media juga nge-cut catering. Woi, Budi nggak boleh masak lagi. Ya kan, Budi. artinya karyawan tetap aja yang dapat makanan. Talent-talent udah pada kaya kan, bawa makanan sendiri misalnya. Loh karena sekelas MU aja berani mengefisiensikan masalah makan siang loh.
Masa Jebret Media kagak berani untuk ngekat proyekannya Budi Iya. di catering? Ya kan? Bisa dong. Nah, masuk langsung. Masuk, Pak Budi, Eko. Budi, langsung masuk. Budi itu ngomongin. Kalau udah ngomongin internal Jebret Media, langsung pada tertarik. Daripada internalnya Internal MU. Nanti dibacain ya. Bacain sekarang apa nanti nih? Jadi ya, gua nggak tahu Mas Aryo, tapi gua nggak setuju juga karena waktu gua kemarin di apa ya Liverpool? di Chelsea kan gue di London juga tuh Iya. ya memang sepi-sepi aja sih di sekitaran Stamford Bridge tapi I mean Fulham Road. yang away juga cukup banyak kok fansnya Chelsea termasuk si Matt tuh yang Tranmere dia yang bapaknya kan dia yang bapaknya dan walaupun akhirnya diketawain sama teman-teman bahwa lu punya duit $2 miliar cuman buat Untuk juara Conference League. Conference League Iya. tapi at least progres. lu ada yang didapat gitu. Iya. Karena kalau emang dari awal lu Conference League adalah sesuatu yang tidak jadi prioritas dan malu-maluin main di situ, ya lu gak usah mainin Conference League-nya sekarang pemain-pemain top itu semua dong. Dan pada saat mereka menang lu lihat kan, udah kayak Iya. menang Champions League kan, Iya, iya. gitu loh. Anyway, semua turnamen begitu lu ikutin dan pemain terbaik lu dimainin, ya lu pasti pengen memenangkan itu kan. Betul, tapi kan ada satu sisi di liganya juga progres, Len. Beda kayak Spurs sama MU ya. Loh, tapi kan Chelsea sempet ini juga, Goyang di sempet awal, gini-gini betul. juga kan. Tapi kan di bawah Maresca baru 1 tahun. Iya makanya Maksud maksud gua, tapi dia udah menunjukkan secara track progresnya ada gitu kan. Nah, kalau MU kan Ya, even ganti pelatih pun contohnya Panji, malah Spurs sama downgrade MU. terus gitu. Jadi kalau lo ngomongin prestasi kemarin Europa League juara, tidak menutupi lu punya bobrok banyak Iya. masuk dari manajemennya siapa yang punya in charge-nya, Iya. transfernya masih belum beres juga, gajinya terlalu mahal. Kalau Chelsea oke lah, kalau Ya, Chelsea oke nggak kalau emang Spurs komparasinya mungkin waktu yang Jurgen Klopp ya waktu itu gue sempat cerita juga kan yang dia bilang trofi atau pencapaian lo mencapai ke final itu adalah sebuah belief bahwa tim lo tuh bisa mendapatkan sesuatu. Iya. Itu butuh untuk tim yang sedang membangun. Iya. Nah, kuncinya kan sedang membangun. Bangun. Klopp waktu itu sedang membangun Liverpool dan ketika mereka sampai di final Europa League kalah sama Sevilla, lalu final Carabao kalah juga, tapi mereka punya belief bahwa mereka bisa sampai ke final. Pemain-pemain lo tuh bisa loh untuk sampai ke sebuah final gitu. Itu belief yang ditanamin ke para pemain yang timnya memang sedang dibangun. Chelsea kan juga melakukan itu. Mereka ada belief menjadi juara, tapi timnya kan memang sedang membangun. Ya di era pertamanya Maresca, kemarin di era Pochettino peringkat ke-6, Maresca naik lagi 1 peringkat. Untungnya peringkat ke-5 dapat Champions League. Tahun ini untuk Inggris. Sementara kalau United kan pembangunannya nggak kelihatan nih. Dia untuk juara ya perlu juga belief bahwa menjadi juara. Tapi kan 2 kali juara juga sama Ten Hag, tapi kan progresnya yang di build-nya nggak kelihatan. Iya. Itu yang menjadi Iya, itu permasalahan. Klopp juga Mas Aryo tambahin lagi Klopp membangun tim pun Liverpoolnya peringkat berapa? Iya. Gitu loh, mesti nggak juara Europa League, nggak juara Carabao, tapi di liga Iya, peringkatnya mereka ada progresnya. Progresnya. Di Ten Hag Yang kan Panji juara. maksud adalah Iya, liganya mereka segitu. juara tapi pembangunannya itu nggak kelihatan. Nah, gitu. itu. Karena pemainnya udah meyakinkan gitu. Meyakinkan. Malah makin iya. merosot gitu kan. Jadi kita nggak lihat sisi apa yang coba dibuild oleh kemarin Ten Hag, sekarang Amorim ya baru setengah tahun kan, Iya. semusim pun belum gitu. Makanya gue bilang kalau tahun depan startnya ini penting banget nih. Mereka kelihatan gak nih something yang lo buat di paruh kedua musim ini, apakah emang jadi barang gak nih di musim kedua lo di liganya? Batasnya berapa lama, Mas? 3 kali jeda internasional? Iya, 3 first month Ya. itu. Kalau udah lo lihat harus. City kan akhirnya dia bounce back kan duit kenceng, manajemen berarti kan sama pelatih bagus. Tapi kalau kita belajar kasusnya Jurgen Klopp sebenarnya kan faktor pelatih. Karena secara manajemen sama kan pemilihan pemain yang tepat sih. Iya. iya maksud gua secara manajemen kan nggak bagus-bagus amat. Nggak kedukung-dukung Tapi banget. terus lumayan lah menurut gua. Ada masanya Liverpool Klopp nggak di backup. Oh iya, cuma Iya. kan waktu dia nge-build-nya ngedatengin Salah itu menurut Iya, gua satu-satu di build instingnya kan. bagus Iya, gitu, untuk kayak gitu. untuk Tepat. lengkapin puzzle-nya tuh tepat. Mane, habis itu Van Kalau Dijk, itu udah kepingan hampir terakhir. Ya, itu benar, miliar, Iya maksud gua faktor berarti kalau dari sisi yang tadi RD bilang nggak mesti juga semuanya harus sempurna gitu loh. Dalam contoh ini maksud gue Liverpool Klopp kan tetap ada isu dia kan sebenarnya masih ini nggak disetujuin banyak. Iya. Terlepas dari akhirnya dia bisa nempatin yang juga bukan bintang-bintang amat tapi kan jadi. Iya. Nah Sampai terakhir itu aja nggak salaman ya. iya Sama Edwards. kan kemarin aja pas gue langsung gala dinner sama Jurgen Klopp kan dia bilang lu yang protes sama Arnold yang Salah. harusnya marah tuh owner. Iya. Dia nggak bilang namanya loh. Iya. Tuh owner harusnya mereka yang komplain. Ini kelas. kan mereka diem aja. Kelas Jurgen. Tapi kok kalian Marahnya ke tren. marah?
Dan itu berdampak loh. Besoknya gue nonton di stadion, Trent Langsung pada, dapat iya, aplaus. apresiasi. Itulah Klopp. bagaimana kata-kata endorsannya Jurgen Klopp itu luar biasa, dan baju yang dia tanda tangani nama Arnold lakunya 200.000 pound. Oh, tapi gue belum dengar Len, pendapat lu soal Arnold ini terkait banyak yang membuli dia, membuli itu. Kan gue udah Belum. lu nggak follow gue ya? Belum dengar. Oh. Cuman kalau lu ngomongin Liverpool, sensitif banget cuma nanya gue tutup kuping doang kalau ngomongin Liverpool kan. Sebelum itu satu lagi si Slot. Ya. Slot kan masih pakai pemain yang udah dibangun oleh legasinya. Klopp kan. Artinya lagi-lagi faktor pelatih. Jadi gua kalau MU menurut gua emang belum dapat pelatih yang pas Cocok, aja. iya. Menurut gua ya gitu. Nah, kalau yang tadi gua bilang ketika lu udah kasih segalanya ya, terus lu masih laku, lu ada tawaran, Ya. itu momen memang yang pas untuk lo bisa pergi tanpa menyakiti tim yang udah lu kasih segalanya gitu loh. Kenapa? Karena pada saat lo nanti tidak perform Ya. dengan tanpa perasaan, ini pemain bisa dijual Ya. oleh timnya gitu loh. Itulah makna loyalitas sekarang di sepak bola gitu. Jadi ketika lo memang udah kasih gelar segalanya, terus masih ada yang mau lo lebih bukan di liga yang sama ya. Emang itu waktunya Tapi pergi kan aja. free. Nah itu Len, ini ada kalau nggak salah yang gue sering baca dari akunnya fansnya Liverpool yang dahat yang bilang yang pokoknya menghina tren lah, katanya pertama dia udah ada pembicaraan 2 tahun terakhir sama Iya, Madrid Mei, gitu dari kan. bulan Mei. You take it or you leave it. Kalau lo mau cabut ke Madrid ya udah tungguin sampai kontrak habis lo pergi ke Madrid secara gratis. Kedua, katanya dia pernah bilang mau jadi kapten, tapi pada akhirnya secara kesetiaan dia pudar gara-gara akhirnya mengikuti tawaran Real Madrid. Ketiga tuh apa lagi? Pokoknya ada 2 poin atau 3 poin itu yang akhirnya dibilang ya lo pada akhirnya lo nggak mentingin Liverpool gitu pada akhirnya kalau emang lo anak kampung sini gitu. Nggak sesimpel itu dan nggak sebodoh itu lawyer mereka untuk membuat sebuah kontrak lah. Iya. Dan tidak semudah analisa-analisa yang seperti itu gitu loh. Karena tidak mungkin tidak ada proses di tengah-tengah itu gitu loh. Iya. Apakah artinya memang tidak ketemu angkanya sebelumnya atau ada kekecewaan dari Arnold kepada manajemen sehingga Itu dia sih yang- memilih untuk Katanya ditawarin gua gaji tahan dulu termahal nih. kan katanya. Iya, enggak, problemnya kan lu sama Salah sama Virgil aja akhir-akhir. Iya, iya. Baru deal Pas juga. mepet-mepet Itu kan gitu ya. kita juga semua bertanya-tanya tuh fans, ini bakal pindah nggak nih? Karena Salah kan akhirnya bilang, gue emang udah hampir mikirin cabut tuh karena bantuan kalian. Fans ngedesek untuk lo dealin. Iya, iya. Berarti kan ada sebenarnya di situ yang tadinya kekeh juga tuh si pemilik klub kan. Nahan-nahan sampai Dan anehnya pemilik klub ini memang kekehannya ini tapi gelarnya banyak. Jadi kayak membenarkan bahwa nggak selamanya gue harus nurutin Seolah-olah caranya bener. pemain nih gitu loh menurut gue. Jadi kalau gue tetap pada pemikiran gue bahwa apa yang sudah dia kasih itu jauh lebih besar lah. besar daripada sekedar dia Income. sekarang pindah. Terus misalnya memang bener-bener si klub ini nggak dapat apa-apa sih menurut gue. Ya itu dia, kita makanya sekarang gue bahas Liverpool dan Trent biar nggak MU banget. Tadi udah banyak yang bilang udah setengah aja bang, apresiasi PSG dong nama yang kemarin final. Iya. Bang Panji katanya bayar berapa bisa bahas MU panjang banget. Iya. Baca nih, gue disuruh bahas bukan karena Tadi gua malah MU. ada yang ini ya. Apa? Jangan sampai ada efisiensi langsung. Iya, Mari gitu. kita Dukung. sawer tadi. Ada tadi Fans sawerannya. Atletico. Iya tadi. Jadi, oke. Oke, ini ada saweran pertama dari Cipendawa Rp50.000. Menurut Mas Aryo, apakah Hansi Flick bakal tetap memakai taktik high defensive line-nya musim depan? Pasti. Pasti. Karena itu terbukti works walaupun sempat ada lubang-lubang, tapi di paruh kedua bisa dia tutupin. High defense line mengakibatkan banyak sekali pemain lawan kena offside, tapi banyak juga yang bisa nge-crack itu. Tapi ada cuman periode 1 bulan lah itu bisa di-crack, bulan kedua sedikit bisa di-crack, tapi habis itu mereka udah Sama rapi Inter lagi. di crack banget. Iya, iya. Ya kan? Dikerek. Gue kalau lawan tim yang kayak Inter kena dia. Oh iya. Gitu. Oke, next dari Rusli OTW GBK Rp423.456. Bahas timnas dong bang, maaf baru buka. Nanti ya. Nanti kita bahas habis final Nanti Liga habis Champions UCL ya. ya, nanti akan kita bahas, tungguin aja. Ini dari- Next dari fans Atletico Madrid mantep nih. Rp200.000. Oh ini yang tadi bilang Wah, nih. jangan sampai jebret media Iya. efisiensi Efisiensi. harus kita dukung. Waduh, thank you. Langsung ditransfer 200.000 sama dia. Wih. Terus siapa Buat- lagi? Kalau nyawernya jangan efisiensi, Ya, harus iya, ini iya. dong. Benar, jangan efisiensi. Dari Pokoknya Peles aja. Dilaida ya, Rp50. Selalu nih dia nih. Musim terakhir Goodison Park di Premier League selesai. Bakal kangen nonton away di sana. Tipikal stadion old school yang berkarakter. Oh dia mau tinggal di sana berarti nih si Palestina ya?
Iya. Goodison Park Everton. Enggak. Iya, emang dia- baru yang udah si selesai. Palace emang Di Inggris ya? tinggal di sana ya? Masa nontonnya Enggak kan dia soalnya emang suka emang di Oh, ya lebih siang. asal Palace banget kan. Oke. Kalau away kan. Lanjut Nah, kita jadi yang bahas. tadi 200.000 Nes, Ya. gue ingatkan lagi juga untuk semua talent Ya. yang ada di Jebret Media ya. Jangan kalian males untuk ngomong saweran. Karena kita tidak membuat membership. Sehingga membuat orang bisa nonton semua. Tapi kalau kita di sini belum ada sponsor, berarti kan ada cost. Ya. Buat bayar Panji, bayar Aldi, bayar Mas Aryo, bayar Nesa, gua doang yang gak dibayar. Nah, berarti gua perlu bantuan kalian supaya kalian juga membantu kita supaya ini bisa dinikmati tetap oleh semua yang mau nonton Jebret Media. Berarti. Karena kita tidak menggunakan sistem membership payment, tidak pakai paid membership. Nah, kalau teman-teman mau berbagi yang memang punya lebih, ya mau ngasih, senang dengan programnya, senang dengan hostnya, senang dengan komentarnya, bantu kasih, itu sesuatu yang sangat berarti sehingga kita bisa tetap terus jalan dan teman-teman bisa juga memberikan akses ke teman-teman yang lain yang memang mungkin belum bisa nyawer tapi pengen nonton kita, jadi nggak perlu berlangganan gitu loh. Nah, nanti siapa tahu teman-teman yang belum bisa nyawer sekarang nanti ada rezekinya melakukan seperti itu juga. Makanya kita selalu bilang kan you'll never watch alone. Kita pengennya kalian juga bareng-bareng, samalah kayak klub lah, nonton di stadion, beli jersey dan lain sebagainya. Itu kan untuk sense of ownership-nya lu juga kepada klub tersebut. Sama di Jebret Media juga sense of ownership-nya kalian jangan gua nggak ragukan lah. Apalagi misalnya kayak kemarin pas kita reaction, gua bilang ini anak-anak mau beli, kita beli martabak, tiba-tiba si Adriano, nih bang 500.000 nambah buat beli martabak. Luar biasa, luar biasa sekali. Ya kan, jadi yang di Qatar dan segala macam. Pokoknya guys, thank you banget. Berapapun yang kalian kasih, jangan berhenti ngasih, kasih terus. Wih. Gitu. Pokoknya ditunggu ya sawerannya Jebret Tim, minimal Rp25.000 langsung kita bacain nanti Bang. Yes ya. Jadi itu tolong ya semua talent kalau ada bagian saweran jangan males untuk ngajak dan untuk bacain, karena jangan-jangan nanti dari crowdfunding inilah kita semua bisa berjalan ya. Amin. Sosius. Amin. Oke. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.